Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nindi Sumurtiasana, NIM 42014180883 dari Universitas Negeri Semarang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai validitas dan reliabilitas. Yang pertama, mari kita bahas dulu apa itu validitas. Validitas menurut KBBI merupakan sifat benar menurut bahan bukti yang ada, logika berpikir, atau kekuatan hukum sifat valid dan kesahihan. Di sini juga terdapat pengertian validitas menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Azwar, validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Kemudian menurut Ari Kunto, validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan suatu tes. Kemudian menurut Sujana, validitas berkenaan dengan ketepatan alat penilaian terhadap konsep yang dinilai sehingga betul-betul menilai apa yang seharusnya dinilai. Kemudian yang terakhir menurut Surya Brata, validitas tes pada dasarnya menuju pada derajat fungsi pengukuran suatu tes atau derajat kecermatan ukurnya suatu tes. Berdasarkan beberapa pendapat ahli tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa validitas merupakan ketepatan interpretasi dari penggunaan hasil pengukuran. Validitas sendiri terkait dengan interpretasi dari hasil besaran-besarannya. Sebuah instrumen dapat dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Nah, suatu instrumen dapat dinilai memiliki kevalidan yang tinggi apabila validitasnya tinggi dan dinilai memiliki kevalidan yang rendah apabila validitasnya rendah. Nah, selanjutnya setelah kita tadi membahas mengenai validitas, bahasan selanjutnya yaitu mengenai reliabilitas. Apa itu reliabilitas? Dalam KBBI diartikan sebagai perihal sesuatu yang bersifat reliable atau bersifat andal, ketelitian dan ketepatan teknik pengukuran. Menurut beberapa ahli, menurut Azwar, reliabilitas merupakan salah satu ciri atau karakter utama instrumen pengukuran yang baik. Sedangkan menurut Arifin, suatu tes dapat dikatakan reliable jika selalu memberikan hasil yang sama bila diteskan pada kelompok yang sama pada waktu atau kesempatan yang berbeda. Kemudian menurut Sujana, reliabilitas adalah ketepatan atau keajekan alat tersebut dalam menilai apa yang dinilainya. Dan yang terakhir yaitu menurut Grothmanat mendefinisikan reliabilitas suatu tes itu merujuk pada derajat stabilitas, konsistensi, daya prediksi, dan juga akurasinya. Nah, berdasarkan beberapa pendapat ahli dan juga KBBI tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa reliabilitas itu merujuk pada konsistensi dari hasil pengukuran. Nah, reliabilitas merujuk pada satu pengertian bahwa suatu instrumen dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Apabila datanya memang benar sesuai dengan kenyataannya, maka berapa kali pun diambil tetap akan sama. Singkatnya, suatu instrumen itu dapat dikatakan reliable jika ketika dia diujikan kepada kelompok yang berbeda dan pada waktu yang berbeda itu tetap menunjukkan hasil yang sama. Nah, setelah tadi kita mengetahui mengenai pengertian dari validitas dan reliabilitas, selanjutnya yaitu mengenai jenisnya. Validitas itu secara umum dibagi menjadi dua, validitas internal atau validitas rasional yang merujuk pada kondisi yang memenuhi syarat valid berdasarkan hasil penalaran atau rasionalitasnya, dan juga validitas eksternal atau validitas empiris. Validitas rasional sendiri itu terdiri dari dua, yang pertama validitas isi dan yang kedua validitas konstruk. Untuk penjelasannya dapat teman-teman baca sendiri ya. Next. Nah, ini untuk yang validitas eksternal atau validitas empiris itu yang didasarkan pada kriteria dari luar instrumen yang berdasarkan pada fakta empiris atau pengalaman. Ini juga ada dua jenis, yaitu validitas kesejajaran dan validitas prediksi. Nah, untuk macam-macam validitas yang sering digunakan dalam penyusunan instrumen itu ada tiga. Yang pertama validitas isi, kemudian yang kedua validitas konsep, dan yang terakhir yaitu validitas kriteria. Nah, selanjutnya di sini mengenai jenis reliabilitas. Sama halnya dengan validitas, reliabilitas juga memiliki dua jenis, yaitu eksternal dan internal. Yang eksternal itu berdasarkan kriteria dari luar instrumen, dan yang internal itu berdasarkan kriteria yang dalam lingkup instrumen tersebut saja. Selanjutnya yaitu bahasan mengenai uji validitas. Nah, ini yang pertama dapat dilakukan dengan menggunakan rumus korelasi product moment atau dikenal juga dengan korelasi Pearson. Nah, ini ada
persamaannya juga dapat teman-teman simak sendiri. Kemudian di sini juga sudah ada kriteria kevalidannya. Dalam penelitian, misalnya skripsi, biasanya jenis validitas yang dilakukan dengan menggunakan validitas isi. Nah, ini untuk uji validitas isi yang pertama ada CVR atau Content Validation Ratio. Nah, teman-teman dapat simak sendiri itu ada persamaannya dan juga sudah ada tabel untuk standar minimum CVR berdasarkan SME-nya. Berikutnya di sini ada uji validitas isi dengan menggunakan V-icon, itu sudah ada persamaannya. Kemudian juga ada validitas isi yang dilakukan dengan CVI atau Content Validity Index. Untuk nilai validitas tes secara keseluruhan itu biasanya dapat ditentukan dengan menggunakan CVI atau Content Validity Index. Kemudian di sini untuk reliabilitas itu dapat menggunakan salah satu dari 3 jenis tes ini, dari tes tunggal, tes ulang, atau tes ekuivalen. Nah, ini untuk uji reliabilitas dengan metode internal konsistensi. Ini menggunakan Cohen-Kappa, dan ini yang menggunakan koefisien Kappa dan juga ICC. Setelah penjelasan tadi didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Ini daftar pustaka yang saya gunakan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.